Shalom, Civitas Hospitalia Rumah Sakit Baptis Batu. Hari ini kita kembali berjumpa dalam kapel virtual Rumah Sakit Baptis Batu. Mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk kita boleh bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan, mendengarkan firman-Nya. Kita boleh menaikkan syafaat di hadapannya dan mendengarkan setiap informasi yang boleh memberkati kehidupan kita. Hidup yang kita miliki adalah hidup oleh karena anugerah dari Tuhan, dan mari kita pakai untuk kemuliaan-Nya. Mari kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu, kami menyerahkan kapel virtual pagi ini dari awal sampai dengan akhirnya ke tangan kuasa Engkau. Terpujilah namamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita bersama untuk menikmati kebenaran firman Tuhan. Mari tundukkan kepala kita untuk kita mohon pimpinan Tuhan. Maha besar Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan bagi kami sampai saat ini. Dan kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu kekal. Bapa yang baik, kami siap diberkati melalui firman-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang memampukan kami
menjadi pendengar-pendengar yang baik, bahkan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, saat ini kita akan belajar firman Tuhan tentang prioritas hidup kita. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-17 dikatakan, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Apa yang menjadi prioritas utama hidup saudara saat ini? Penentuan prioritas itu sangatlah penting. Karena prioritas kita itu akan berdampak pada kehidupan atau kematian, berkat atau kutuk. Di surat Kolose dikatakan, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Bahwa manusia diciptakan oleh Allah dan hidup bagi Allah. Hidup yang dipersembahkan bagi Allah. Hidup bagi Allah berarti hidup sesuai dengan kehendaknya. Sesuai dengan kehendak Allah. Apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi saudara? Jika saudara masih merasa belum jelas apa yang menjadi kehendaknya bagi saudara secara pribadi, kuncinya adalah mendekat. Mendekat kepada Tuhan, jalin hubungan yang intim dengannya. Supaya kita bisa mengenal pribadinya, supaya kita bisa tahu apa yang menjadi isi hati Tuhan, supaya kita tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kita secara pribadi. Jangan berhenti hanya pada level mengetahui, rugi saudara. Karena yang lebih penting adalah melakukannya, melakukan kehendak Tuhan. Jadi setelah tahu, paham, langkah selanjutnya adalah melakukan kehendak Tuhan. Setiap kita tentunya rindu ya nama kita disebut seperti Daud. Di dalam Kisah Para Rasul 13 di situ dikatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku, hati Allah, dan yang melakukan segala kehendakku, kehendak Allah. Percayakanlah, serahkanlah hidup saudara, supaya hidup kita dipimpin, dimampukan untuk melakukan kehendaknya. Supaya nama kita pun ada di hati Tuhan, yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kehendak Allah bagi kita sangatlah baik dan sempurna tentunya. Tidak akan ada ruginya untuk kita melakukannya. Justru ketika kita melakukannya, kitalah yang beruntung, bukan Tuhan yang beruntung. Kita, ketika kita taat kepada Tuhan, ketika kita melakukan kehendak Tuhan, kita yang beruntung. Yeremia mengatakan, rancangan damai sejahtera bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu, kepada kita semua, hari depan yang penuh dengan harapan. Luar biasa bukan Allah kita? Allah kita Allah yang luar biasa, yang sudah merancangkan begitu baiknya bagi kita semua. Anak-anak, orang-orang yang sudah percaya kepadanya. Kehendak Allah, perintah Allah, ketetapan-ketetapan Allah, semuanya itu dibuat bukan untuk mengekang kita, untuk kita terikat, untuk kita nggak bebas melakukan apa-apa, bukan saudara. Tetapi justru ketetapan-ketetapan Allah ini, kehendak Allah ini membuat kita lebih terlindungi. Kehendak Allah ini menolong kita untuk kita bisa selamat. Kehendak Tuhan ini dibuat untuk semua, untuk kebaikan-kebaikan kita, umat ciptaannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan ragu-ragu lagi untuk kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi hidup kita secara pribadi. Kita bisa belajar dari teladan Tuhan Yesus Kristus ketika ada di dunia mengatakan, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku, kehendak Bapa,
dan menyelesaikan pekerjaannya. Luar biasa. Dikatakan di situ, makananku, melakukan kehendak Tuhan itu seperti makanan, sesuatu yang menyenangkan, yang enak, yang menyegarkan, yang menguatkan. Menjadi sesuatu kesukaan baginya. Mari kita pun juga meneladaninya. Untuk kita menyukai apa yang menjadi kehendak Tuhan. Untuk kita mau turut di dalam rencana-rencana Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bisa menerima janji-janjinya. Sebagai apapun kita, profesi apapun kita di Rumah Sakit Baptis Batu ini, semua karena kehendak Tuhan. Tuhan tidak mau kita melakukannya hanya setengah hati atau ala kadarnya, apalagi hanya untuk kepentingan diri sendiri. Tuhan tidak mau itu, tetapi Tuhan mau kita melakukannya dengan sepenuh hati, melakukannya dengan benar, melakukannya dengan penuh tanggung jawab, dan melakukannya bukan karena rasa takut akan kondite, takut akan SP. Itu Tuhan tidak mau. Tetapi kita melakukannya kehendak Tuhan itu karena kita menghargai Allah, karena kita mengasihi Allah, karena kita hormat dan untuk kemuliaan Allah. Mari kita lakukan apa yang menjadi tugas tanggung jawab kita, apa yang Tuhan kehendaki ketika Tuhan memanggil kita dengan segala profesi yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Lakukan dengan benar. Bapak Ibu Saudara, tentunya di dalam kerinduan untuk melakukan kehendak Allah tidak selalu berjalan mulus. Terkadang Tuhan izinkan kerikil-kerikil, rintangan, bahkan terkadang ada badai menghadang. Jangan putus asa, terus melangkah, yakin bersama Tuhan pasti kita bisa. Teruslah taat dan setia, jangan tergoyahkan oleh apapun juga, sehingga janjinya tergenapi atas kita semua. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, mengucap syukur untuk segala kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami, bahkan profesi yang Tuhan sudah percayakan bagi kami. Kiranya kami boleh melakukannya dengan benar, Tuhan. Bapa yang baik, beri kami hikmat, beri kami kemampuan, supaya kami boleh memprioritaskan yang tepat, yang benar, yaitu prioritas untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi hidup kami. Untuk kami boleh berbuah bagi dan berdampak bagi sesama kami. Tuhan, inilah menjadi doa dan permohonan kami. Inilah menjadi ucapan syukur kami, Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa kami yang baik, kami sangat bersyukur Bapa atas kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami sangat bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk apa yang sudah Tuhan berikan dan percayakan buat kami sampai hari ini. Pada saat hari ini Bapa, kami datang kepada Engkau, kami merendahkan diri kami kepada-Mu Tuhan, kami berseru kepada-Mu, dan kami menangis di hadapan-Mu Tuhan. Kami terus berdoa Bapa, buat rumah sakit kami, rumah sakit yang berdiri sampai hari ini, karena itulah anugerah-Mu Tuhan buat kami. Berkatilah Bapa, para pemimpin kami, berkatilah para manajemen-manajer yang ada di tempat ini. Engkau memberikan hikmat-Mu, kesabaran buat mereka untuk mengatur rumah sakit ini. Kami meyakini dan kami percaya Tuhan, Engkau ada di dalamnya. Dan kami juga berdoa Bapa untuk teman-teman kami di bagian masing-masing yang saat ini mereka melakukan tugasnya, yang saat ini mereka melakukan pekerjaannya. Biarlah Tuhan sendiri akan terus memberkati mereka. Tuhan menyertai mereka, Tuhan membungkus mereka dengan Roh-Mu yang kudus ketika mereka merawat para pasien di tempat ini. Kami berdoa juga Tuhan untuk para pasien yang ada, kami menyerahkan untuk kehidupan mereka, kami menyerahkan untuk keluarga mereka,
dan biarlah mendapatkan kesembuhan yang datangnya dari Tuhan, sehingga kami bisa menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami terus menyerahkan Tuhan rumah sakit ini ke tangan kuasa-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk Kota Batu ini. Kami menyerahkan Tuhan untuk wali kota, wakil wali kota secara sejajarannya Tuhan. Kami terus berdoa untuk pemerintahan di Kota Batu ini Bapa. Engkau terus memberkati para masyarakat yang ada. Biarlah apapun yang terjadi, terjadilah sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami terus menyerahkan Tuhan Kota Batu kami ini ke tangan kuasa-Mu. Kau terus memberkati setiap apapun yang diadakan dan ada di dalamnya. Tuhan terus tolong dan mengingatkan untuk tugas dan kewajiban mereka. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia ini. Kami menyerahkan Bapa semuanya ke tangan kuasa-Mu. Berkatilah presiden kami dan semua yang ada di dalamnya. Tuhan akan tolong dan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah seru doa kami bawa ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Hai Sobat Baptis, berjumpa lagi dengan saya Dr. Oi. Kali ini saya membawa suatu alat yang sederhana yang bisa ditemui dalam kehidupan kita sehari-hari. Yaitu apa? Gunting kuku. Ya, kita pasti pernah melakukannya atau menggunting kuku kita. Nah, alat ini ternyata bisa untuk mengetahui bagaimana kondisi kesehatan kita. Kok bisa? Yaitu ketika kita menggunting kuku kaki kita sendiri, apakah kita ngos-ngosan gitu, atau butuh waktu lebih lama. 1 jari bisa 5 menit. Karena apa? Karena kita harus istirahat dulu untuk narik nafas. Bila itu terjadi pada Sobat Baptis semuanya, maka hati-hati. Karena itu sebagai tanda dari obesitas sentral atau obesitas perut. Perut kita membuncit. Ya. Itu hati-hati karena bisa menimbulkan berbagai macam penyakit-penyakit yang lain atau ada hubungan dengan penyakit-penyakit yang berbahaya bagi kita. Tapi sebelum kita membahas penyakit-penyakitnya, maka Sobat Baptis saya ingatkan lagi apa itu obesitas sentral atau obesitas perut. Yaitu caranya dengan mengukur lingkar perut kita setinggi pusat. Bila lingkar perut pada wanita, bagi Sobat Baptis yang wanita, harus kurang dari 80. Lebih dari itu Anda termasuk sebagai obesitas sentral. Atau pada pria, lelaki harus kurang dari 90. Lebih dari itu, maka Anda termasuk sebagai obesitas sentral. Atau bisa juga, ini yang lebih akurat, adalah lingkar perut harus setengah dari tinggi badan kita. Anda ukur tinggi badan dan lingkar perut, apakah kurang dari setengah tinggi badan. Bila ukuran-ukuran itu lebih dari yang disebutkan di sini, maka Anda termasuk sebagai obesitas sentral. Mengapa harus berwaspada terhadap ini? Karena penyakit atau kondisi obesitas sentral ini berhubungan dengan penyakit hati atau perlemakan, terutama perlemakan hati. Jadi hati kita diselubungi dengan lemak. Itu berbahaya. Kemudian menimbulkan juga hubungannya dengan serangan jantung. Jadi kondisi kesehatan perut kita, lingkar perut yang besar, itu bisa menandakan adanya risiko yang besar terhadap pembuluh darah koroner kita yang bila tersumbat akan menimbulkan serangan jantung. Nah inilah, demikian juga sama dengan proses serangan jantung, pembuluh darah di otak juga terganggu. Bila tersumbat atau pecah menimbulkan stroke. Ya. Kemudian kencing manis, ini ada hubungan erat dengan obesitas sentral. Kencing manis ini adalah induk dari berbagai macam penyakit. Ya. Karena itu kita harus menghindari kencing manis. Kalau sudah kencing manis harus dikontrol dengan baik. Berikutnya adalah hipertensi atau darah tinggi. Darah tinggi ini sangat berkolerasi terhadap stroke, jantung maupun gagal ginjal bila tidak ditangani dengan baik. Dan ini korelasinya dengan obesitas sentral. Jadi ada hubungannya obesitas sentral dengan hipertensi. Karena itu ketika obesitas sentral, Anda harus ngecek kondisi kencing manis melalui laboratorium, gula Anda, dan tensi Anda. Cara mengatasi obesitas sentral harus dengan mengatur pola dietnya. Konsultasilah dengan ahli gizi yang berpengalaman. Silakan kunjungi fasilitas kesehatan untuk konsultasi itu.
Demikian Sobat Baptis, dengan alat yang mudah yang kita temui, kita bisa tahu kondisi kita, apakah perlu penanganan serius atau tidak. Ingat, ketika kita mengunting kuku kaki kita ngos-ngosan dan butuh waktu lama, itu tandanya Anda mengalami obesitas sentral. Ya. Hati-hati Sobat Baptis, semoga tips kali ini bermanfaat bagi Sobat Baptis. Sampai jumpa lagi pada tips-tips kesehatan yang lainnya. Salam sehat, jangan lupa jaga kondisi di masa pandemi ini. Jaga kesehatan senantiasa, ikuti protokol kesehatan. Sampai jumpa lagi. Puji nama Tuhan, kita boleh menyelesaikan kapel virtual pagi hari ini. Kehendak Tuhan yang harus menjadi prioritas utama dalam kehidupan kita. Dan itu menjadi bagian yang penting untuk kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Mari kita terus semangat melayani Tuhan sampai dengan akhirnya, dan semuanya menjadi persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan di hadapan Tuhan. Selamat melayani, Tuhan Yesus.